Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat dan ceria. Nah, di sini kami dari kelompok 4 bersama saya Serly Apriani dan teman saya Nuri Eldalisa. Pada video ini kami berdua akan membahas tentang konsep dan jenis-jenis kompetensi guru PAUD dalam mata kuliah Kompetensi Profesional Guru PAUD oleh dosen pengampu Ibu Eva Eryani MPD. Sebagai seorang pendidik PAUD yang profesional, hendaknya perlu mengetahui standar kompetensi yang harus dimiliki, sehingga tugas utama pendidik dalam membimbing, memotivasi, dan memfasilitasi kegiatan pengasuhan serta pendidikan peserta didik PAUD dapat berjalan dengan optimal. Nah, sebelum kita membahas jenis-jenis kompetensi guru PAUD, alangkah baiknya kita membahas pengertian kompetensi guru PAUD. Apa sih itu kompetensi guru PAUD? Secara umum, kompetensi adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Sedangkan pengertian dari profesional berasal dari kata profesi. Profesi sendiri mempunyai pengertian suatu pekerjaan yang memerlukan suatu keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Nah, berdasarkan pengertian tadi dapat kita pahami bahwa kompetensi profesional adalah adanya kecakapan, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pendidik, pengajar, pembimbing, peserta didik dalam proses belajar. Dalam proses belajar mengajar, kompetensi profesional perlu untuk dimiliki oleh setiap guru. Mengingat pekerjaannya yang merupakan sebuah profesi, pekerjaan tidak hanya sebatas mengajar, akan tetapi juga dituntut memiliki keahlian dan juga tanggung jawab yang besar terhadap profesinya tersebut. Pendidik PAUD memiliki 4 jenis kompetensi. Kompetensi yang pertama yakni kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, dan yang keempat kompetensi sosial. Nah, karena kelompok sebelumnya sudah membahas tentang 2 kompetensi, yakni kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian, maka kami akan membahas kompetensi selanjutnya, yakni kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Nah, kompetensi profesional terkait dengan kemampuan pendidik PAUD dalam menguasai bidang pengembangan. Ada 5 bagian kompetensi profesional pendidik PAUD dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, yaitu yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu sesuai jenjang pendidikan. Nah, kemampuan ini sangat penting dimiliki bagi seorang guru, sebab apa yang akan disampaikan guru kepada siswanya berupa ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh guru itu sendiri. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu oleh guru tersebut, seperti guru memahami standar kompetensi mata pelajaran, memahami kompetensi dasar mata pelajaran, dan memahami tujuan pembelajaran mata pelajaran. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif dengan memilih mata pelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, mengolah materi mata pelajaran secara integratif dan kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Dan yang keempat, pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif seperti
guru melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus-menerus, memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan, melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan keprofesionalan, dan mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dengan belajar dari berbagai sumber. Yang kelima, memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk berkomunikasi dengan mengembangkan diri seperti yang pertama, memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam berkomunikasi. Dan yang kedua, memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk pengembangan diri. Selanjutnya, kompetensi sosial. Ada beberapa bagian dalam kompetensi sosial. Yang pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Maksud inklusif di sini adalah bahwa setiap orang memiliki martabat dan derajat yang sama. Artinya, di dalam sebuah lembaga, kita sebagai guru yang profesional tidak membeda-bedakan antara guru satu dan guru yang lainnya. Sebagai guru, dalam melaksanakan pembelajaran juga menunjukkan sikap terbuka untuk menerima semua peserta didik. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Maksudnya di sini, komunikasi efektif adalah komunikasi yang terjadi sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan, atau antara sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendirian. Pasti kita membutuhkan satu sama lain. Nah, untuk itu kita sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat harus berkomunikasi secara baik, santun, agar komunikasi dapat diterima dan juga saling memahami satu sama lain. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keberagaman sosial budaya. Artinya, guru dapat bekerja secara optimal di mana dia bertugas dan dapat menyesuaikan diri keberagaman serta bersikap menghargai keberagaman sosial budaya di tempat ia bertugas. Yang keempat, berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Sebagai guru profesional harus berperan aktif dalam mewujudkan suatu lembaga, dan guru profesional juga harus menunjukkan peran aktifnya dalam bekerja sama dengan profesi lain dan berkomunikasi dengan profesi lain guna pengembangan wawasan pengetahuan. Guru adalah makhluk sosial. Dalam profesionalnya tidak terlepas dari kehidupan sosial masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kompetensi sosial yang memadai, terutama terkait dengan pendidikan di luar sekolah, yaitu pendidikan yang berlangsung di masyarakat. Semakin baik kualitas seorang pendidik, maka akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas pula. Karena anak usia dini belajar dari apa yang dilihat dan apa yang didengarnya, sehingga guru sebagai pusat pembelajaran anak harus mampu menguasai kompetensi secara menyeluruh. Mungkin itu saja penjelasan dari kami, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.